hutang dengan ilmu emas. Wah, nanti kalau sudah ikut pelatihan dari sini hutang-hutang pada lunas semua. Amin, amin. Nah, pemateri kita yang kedua yaitu Ibu Sulfi Andriani SPSI, Sarjana Psikologi, ya, biasa dipanggil Ibu Sulfi Magrezi. WA-nya 081803850357. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang hobi menulis buku, novel, artikel, lagu-lagu religi, motivasi Islami. Beliau juga seorang makpreneur dari minuman Nutri-Lemon untuk kesehatan dan minuman kecantikan. Jadi kalau minum produknya Nutri-Lemon ini nanti bisa tambah cantik ya. Kemudian beliau juga seorang konsultan Steven atau bakat minat dan seorang konsultan keuangan dan dinar. Beliau juga trainer magnet rezeki, founder rumah berkah Yayasan Nurul Ummah. Langsung saja waktu dan tempat kami berikan kepada Ibu narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada makan siang belum Bapak Ibu? Sudah ya? Oke. Masih semangat ya? Saya akan memikirkan banyak hal yang akan membuat ibu-ibu semua makin semangat. Terutama sesuai dengan judulnya tadi, saya nggak perlu perkenalkan diri lagi ya, karena waktunya juga dibatasin. Oke. Siapa yang ingin lunas hutang seketika, katakan saya. Kurang keras. Siapa yang ingin lunas semua hutangnya, katakan saya. Siapa yang ingin lunas semua hutangnya, baik berupa materi maupun hutang janji, katakan saya. Alhamdulillah, semakin saya lihat semakin semuanya punya hutang ternyata. Sama dong. Sama Bu. Orang bilang kalau nggak punya hutang itu hidup nggak seru, betul? Kalau nggak punya hutang hidup nggak ada sirinya, betul? Tapi itu kan dulu Bapak Ibu ya. Yang betul itu adalah hidup itu yang nggak punya hutang. Betul Pak, betul? Oke, ingin tahu caranya gimana bisa lunas hutang seketika? Ingin tahu atau ingin tahu banget? Oke. Langsung aja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, bapaknya cuma satu, enggak apa-apa. Udah terbiasa Bapak Ibu soalnya. Oke. Saya seorang ibu rumah tangga, hobi menulis, dan ini adalah salah satu karya saya atas ilham dari Allah semata. Judulnya Milenial Ajaib. Silakan Mas diputar dulu. Coba diperhatikan kalimat-kalimatnya Bapak Ibu ya, Ibu ya, karena itu sangat berhubungan dengan apa yang nanti kita bahas. Itu putri saya yang sebelah kanan ini kelas 1 SMP barusan mondok, dengan yang sebelah kiri Mbak Jihan Insira. Saat ini Mbak Jihan ini sedang berada di Turki, dan di Turki itu adalah impian beliau setahun lalu. Allah kabulkan, Allah izinkan ada di Turki masa pandemi. Ajaib bukan Bu? Ajaib? Ajaib banget. Yuk. Baik Ibu-Ibu, tadi saya bilang coba perhatikan syairnya. Saya bacakan boleh ya? Tapi karena dia untuk milenial teman-temannya, saya akan ulang lagi lagu ini untuk ibu-ibu semua. Mau? Siap ya? Hai para bunda, apa kabarnya? Sudahkah melakukan yang terbaik untuk keluarga, untuk PKK, juga masa depan agama, nusa dan bangsa. Oke, tadi udah melakukan yang baik untuk siapa? Untuk diri sendiri tentunya ya. Lalu untuk keluarga, untuk lembaga atau PKK, untuk agama, nusa dan bangsa. Sudahkah para bunda di sini melakukan yang terbaik untuk semua itu?
Ya, cukup dijawab dalam hati saja, tapi saya apresiasi buat Bunda. Siapa namanya Bunda? Bunda Novi. Iya, seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu lagi, Bapak Ibu. Oke, salah satu strategi tercepat di dalam ilmu makan rezeki agar kita segera terbebas dari memang hutang adalah jurus disiplin kata. Dalam ilmu makan rezeki, jurus disiplin kata berupa mengubah kata-kata yang berenergi rendah menjadi energi yang lebih tinggi. Contoh, hutang itu enak gak didengar di telinga? Sangat gak enak. Pasti kebayangnya udah gak enak banget, betul ya? Coba kita ubah menjadi amanah. Boleh ya? Di belakang hutang diubah menjadi kata apa Bunda? Di belakang amanah. Coba kita bandingkan kata hutang dengan kata amanah. Enakan mana di telinga Bu? Amanah. Amanah artinya apa? Silakan. Amanah dipercaya. Amanah artinya apa lagi? Intinya baik aja ya. Nah, salah satu yang disampaikan Bunda Ida tadi, saya hanya menyambungkan Bunda ya, bahwa ucapan, pikiran, perasaan kita adalah doa. Doa dikabul nggak sama Allah? Pasti dikabul. Kalau doa itu dikabul sama Allah, masihkah kita akan berpikiran yang nggak baik? Masihkah kita akan berperasaan yang nggak baik ataupun bersikap yang nggak baik? Setelah keluar dari ruangan ini, saya doakan, saya harapkan ibu-ibu semua mulai detik ini mencoba memaksakan diri berpikir yang baik-baik, berperasaan yang baik-baik, dan bersikap yang baik-baik. Siap praktek? Siap praktek? Insya Allah. Karena itu adalah salah satu kunci membuka perisai. Dalam lagu tadi, buka perisai. Coba tangannya semua. Buka perisai. Ayo ulang. Coba tangannya gini. Buka perisai. Buka perisai. Biar apa? Buka perisai. Apa sih perisai kita? Bapak Ibu semua yang saya cintai karena Allah, kalau hujan turun dari langit, turunnya ke bumi, kira-kira nih di bumi ini basah nggak kalau kena hujannya? Apalagi hujannya lebat banget, pasti basah ya, setuju? Nah, persoalannya itu seperti konsep rezeki Bapak Ibu. Rezeki itu turun dari langit, Allah berikan ke semua yang ada di bumi termasuk kita semua. Tapi kenapa Bunda? Kok ada sih orang yang rezekinya terus? Betul apa betul? Tapi ada yang dapatnya, kadang dapat, kadang enggak. Nggak tahu nih seperti siapa. Atau malah kadang nggak dapat tapi cuma setetes. Kenapa Bapak? Kenapa Ibu? Ternyata kalau biasanya kita musim hujan, pasti pakai apa Bu? Lagi hujan, pakai payung, terus pakai jas hujan, pakai mantel. Aku seadanya apa ya di sini ya? Oke deh, ini deh. Kita pakai, mohon maaf, terlalu besar. Udah boleh pinjam matnya ya? Ternyata biar kita nggak kehujanan, kita pakai namanya pelindung atau perisai. Nah, apakah perisai ini? Ternyata perisai itu ada 4 huruf Bunda. Boleh ditulis atau boleh diangan-angan ya? Ternyata perisai itu ada 4 huruf. D, O, S, A. Apa Bapak? Apa Ibu? Dosa. Itulah yang menyebabkan terhalangnya rezeki dahsyat dari Allah menuju kita. Ingin tahu cara buka perisai? Mau tahu atau mau banget? Oke. Jadi biar kita ikhtiar, kita punya usaha A, B, C, D, kita udah lakukan A, B, C, D, tapi kok rezeki saya kok segitu-gitu amat? Penasaran ya? Kenapa? Ternyata perisai kita belum dibuka semuanya, Bapak Ibu. Enggak terlalu sering Bapak Ibu ya. Oke, salah satu yang pertama adalah buka perisai. 1. Mohon izin, ada yang masih lengkap Bapak Ibunya atau orang tuanya? Masih ya? Inilah perisai pertama. Bagaimana kita terhadap orang tua kita. Di situ ada namanya jurus terumbu karang. Saya tanya, maaf Bunda siapa namanya Bu? Bunda Bui. Tahu ya hewan yang tertinggi? Hewan apa namanya? Jerapah. Jerapah rezekinya di mana? Di mana jerapah rezekinya? Di pohon tinggi. Bunda sebelahnya, bawah belakangnya, Bunda siapa? Bunda Lulu. Tahu monyet? Ya Bunda Lulu ya, kok sebagian pas monyet. Rezekinya monyet di mana Bu? Atau makanannya monyet? Di pohon apa? Pohon pisang. Paham banget kalau monyet ya sama monyet. Terakhir, Mbak Indah. Rezekinya ikan di mana? Di air atau tepatnya di terumbu karang. Dalam ilmu magnet rezeki ada namanya jurus terumbu karang. Ini adalah dalam rangka membuka perisai kita.
Sekarang kita tanya nih sama jerapah. Jerapah, rezekimu di mana letaknya? Di pucuk pohon tinggi. Terus tadi apa? Monyet. Aduh maaf ya, ke situ lagi. Monyet, rezekimu di mana? Di pohon? Ikan, rezekimu di mana? Di terumbu karang. Pertanyaan saya, apakah ada jerapah walaupun hanya seekor yang merusak pohon tinggi? Nggak ada kan? Apakah ada? Maaf ya. Apakah ada monyet yang merusak pohon pisangnya? Apakah ada ikan yang mengebom terumbu karangnya? Tapi pertanyaan saya berikutnya adalah, siap-siap ya, apakah ada seorang anak yang menghancurkan hati ayah ibunya, seorang ibu yang menghancurkan hati putra putrinya, seorang ayah yang menghancurkan harapan keluarganya? Ada nggak Bu? Ada. Berarti ternyata manusia yang kata Allah diberi kesempurnaan akal, pikiran dan perasaan, ternyata kok nggak lebih baik dari, mohon maaf ya, dari tadi ya, padahal bukan itu maksud saya. Artinya hewan aja yang nggak punya akal dan sebagainya tahu kok letak terumbu karangnya, tahu kok letak rezekinya, apalagi kita makhluk yang Allah muliakan. Baik, jurus pertama agar rezeki kita mengalir lebih deras, pertama adalah buka perisai, salah satunya dengan berdisiplin kata. Pikiran harus positif, kata-kata. Dulu tadi Bunda udah kasih tahu ya ke anak kita gitu ya, anaknya, mohon maaf ya ini karena belum disiplin kata, anak kita bandel, masyaallah gitu ya. Terus kita bisanya ngapain biasanya? Ngomel sambil ngucapin lagi, diulang-ulang, anak bandel, anak nakal, apalagi Bu seperti itu ya. Saya udah di sini telinga udah nggak nyaman karena saya udah 3 tahun mempraktekkan disiplin kata. Jadi ketika saya dengar kata-kata bandel itu sakit gitu. Nah, padahal ucapan kita adalah doa, apalagi kita adalah ibunya. Nauzubillah min dzalik. Semakin dipahami ya Bu ya. Jadi kalau kita ingin anaknya soleh-soleha, pertama kita sendiri harus berusaha soleh-soleha. Lalu anak itu nggak perlu banyak dikasih tahu Bun, cukup kita kasih contoh. Kita sholat, mereka belum sholat, udah kita pakai mukena, Mama, alamannya siapa? Mama atau Mami? Atau Mimi, Pipi? Mak, sayang, Mak mau sholat, ayo kalau mau ikut, santai itu dalam hati. Ya Allah, berikanlah hidayah pada anakku, lembutkanlah hatinya, jadikan dia anak soleh-soleha, izinkan dia untuk ikut sholat dengan saya gitu Bu. Nggak lagi yang kayak diuprok-uprok sampai sehingga gemes, akhirnya jadinya ujungnya jadi esmoji. Anak nggak esmoji? Nah akhirnya nggak jadi keajaiban deh. Ilmu magnet rezeki mengatakan tentang keajaiban, dan keajaiban itu hanya ada bagi mereka yang percaya. Percaya dulu aja itu ya. Percaya bahwa Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Seperti ada yang di sini Bu, ini adalah cara cepat untuk strategi melunasi hutang atau amanah. Jadi kata hutang dicoret ya Bu, sekarang kita ganti jadi amanah. Coba itukan saya semua. Saya adalah orang yang amanah. Ayo. Saya adalah orang yang amanah. Saya berjanji akan berusaha sekuat jiwa raga saya untuk melunasi amanah saya. Saya yakin bahwa Allah akan membantu saya melunasi semua amanah-amanah saya. Amin, Allahumma amin. Saya doakan semuanya pulang dari sini langsung praktek dan amanahnya langsung lunas. Dari mana rezekinya? Terserah Allah. Tugas kita adalah baik kepada ayah bunda, baik kepada suami, anak dan sebagainya. Siap ya Bapak Ibu ya? Oke, lanjut. Di sini ada yang sampai amanahnya di atas 1 miliar? Oh, alhamdulillah nggak ada. Oke deh. Di bawah 10 juta? Gak usah angkat tangan Bu. Saya udah bisa lihat dari wajahnya nggak ada yang punya amanah nih kayaknya. Oke, berapapun amanah kita, angka hanyalah angka, tapi tetap aja namanya amanah, harus diselesaikan. Gimana cara tercepat untuk bisa menyelesaikannya? Salah satunya adalah yang Allah titipkan di hadis Rasul. Itu ada sekitar berapa hadis tentang keutamaan menabung. Masih ingat gak waktu kecil kita? Bang bingung yuk kita nabung. Ayo yang besar artinya Bang bingung yuk kita nabung. Tang ting tung, hey jangan dihitung, tahu-tahu lama-lama dapat untung.
Dulu kita taunya, saya juga taunya dulu itu cuma nabung rupiah Mbak. Tapi ternyata qadarullah setelah pandemi. Siapa yang masih ingat pandemi mulai bulan apa tahun lalu? Maret. Coba kita lihat, kita cek bareng-bareng. Maret itu semua uang kertas dunia terjun bebas. Nggak peduli dolar, rupiah, yen, semuanya terjun bebas. Tapi coba perhatikan, ingat-ingat deh, emasnya harganya. Nah, itu bukti nyata bahwa ternyata tabungan itu nggak hanya melulu berupa rupiah, karena rupiah atau uang kertas nggak akan bebas, jadi namanya inflasi. Terus uang kertas juga berpotensi ribawi, karena kita mau pakai jasa bank kan, nggak mungkin kita nggak kena ribawi walaupun itu boros. Lalu yang terakhir nggak bebas yang namanya resesi. Ketika pandemi melanda dunia, nggak hanya di sini Bu ya, uang kertas nilainya semakin turun, tapi nilai emas semakin tinggi. Artinya Bapak Ibu, kita bisa banget untuk mulai menabung emas meskipun dari yang terkecil. Di sini saya bawa contoh emasnya, ukurannya 0,1 gram, harganya sekitar 130 ribuan Bapak Ibu. Tapi ada loh yang separuhnya cuma 60 ribuan. Ini sudah saya praktekkan ke anak dan keponakan saya. Lebaran kemarin saya panen Ibu. Jadi ketika saudara-saudara di Jambi datang, dari Papua datang, salah satu keponakan saya pamitan sama mamanya, saya lagi duduk sama adik saya, adik saya dari Jambi. Mama aku mau pergi dulu ya sama teman-teman, kemana? Ke Transmart. Gini panggil sini. Kenapa mah? Ini loh, Bude punya ini bagus nih buat ini. Jangan semua uangmu kamu bawa ke Transmart, sebagian amankan dengan ini. Oh gitu ya, berapa harganya? Ada yang 60 ribu, ada yang 120 ribu. Beli gini. Abis itu anaknya pergi, adik saya bersyukur banget, alhamdulillah Mbak, arek segitu dikasih uang berapapun yang kalian cuma 3 hal. Apa Bu? Gombalan atau pakaian, terus makanan sama mainan. Bener apa bener? Ada sih yang dia gemi langsung di sebagian ditabungin, tapi hampir jarang ya. Tapi saya yakin ada. Akhirnya Bu, waktu itu sebagian dari dana ponakan saya yang 1 juta itu 500 ribu aman Bu, berupa ini. Seneng nggak ibunya? Oh, seneng banget. Untuk apa ini Bunda? Tabungan pendidikan. Bisa. Karena aku udah nggak sekolah, ada ponakan saya yang udah lulus. Buat apa aku tantang ini? Kamu kan udah dewasa, ada lagi nikah. Ya buat persiapan kamu nikah. Loh bisa, ya bisa. Jadi apapun impian kita, apapun hajat-hajat kita, nabungnya bisa pakai emas. Namanya MR Gold, Magnet Rezeki Gold. Jadi harganya mulai 60 ribuan. Ada, saya nggak bawa, cuma ini contohnya. Bagi kita yang punya usaha, ada yang punya usaha di sini? Usaha yang omsetnya kira-kira bisalah kita nyisihin sekitar 1 juta aja, uang nganggur. Bukan uang nganggur ya, memang uang yang bisa kita alokasikan untuk disimpan. Namanya menabung untuk diapakan Bu? Disimpan. Nyimpannya dalam 1-2 hari enggak? 1-2 bulan enggak? Tapi pastinya niatnya untuk yang lama Bu ya, karena juga tabungan. Cuman enaknya emas ini adalah dia sifatnya liquid. Artinya apa? Ketika kita butuhin bisa diuangin kembali dan nilainya masih jauh lebih tinggi daripada uang kertas kita saat ini. Saya setahun ini udah jalankan ini dan alhamdulillah anak saya yang tadi saya bilang itu dia lagi mondok, setahun yang lalu kami tabungkan dinar khairul zikin yang seperempat ini motifnya adalah Masjid Palestina Bu. Masjid apa Bu Palestina? Masjid Al-Aqsa Palestina. Jadi saya tabungkan ini dan ketika saya tanya suami berapa ya biayanya, sekitar 7 jutaan. Ternyata cukup pakai 1 dinar sama dinar yang ini. Itu sudah saya tabungkan sejak setahun lalu. Kira-kira enak nggak Bu kalau udah punya tabungan? Enak banget. Biasanya saya tanya nih Bu, Bapak Ibu di sini, jujur ya boleh ya. Biasanya untuk dana pendidikan anak, biasanya di apa Bunda? Semacam asuransi atau nabung di mana gitu? Nggak ikut, belum ikut. Oke. Jadi inilah pentingnya bagi ibu-ibu PKK, saya hanya ingin berbagi pentingnya untuk segera menabung. Dimulai dari yang mana? Dimulai dari coba emas yang harganya 65.000 atau gampangnya 60.000 deh. Kalau 60.000 1 bulan dibagi 30 hari, kita cukup sisihkan uang berapa Bu di kotak, di omplong bekasnya kaleng snack. 60.000 bagi 30 hari. 2.000. Murah apa murah banget? Mudah apa mudah banget? Siap praktek? Malaikat saksinya Allah saksinya siap.